Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sururia Maulida. Saya mahasiswa Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan Stikes Kuningan. Di sini saya akan memaparkan beberapa resum jurnal terkait pencemaran udara. Yang pertama, hubungan kualitas udara dalam ruang dengan keluhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Sidoarjo. Kualitas udara dalam ruangan yang baik didefinisikan sebagai udara yang bebas dari bahan pencemar yang menyebabkan iritasi, ketidaknyamanan, atau terganggunya kesehatan yang dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja para penghuni ruangan. Menurut Aditama, pada tahun 2002, pencemaran udara dapat berasal dari aktivitas dalam ruangan. Aktivitas di dalam ruangan yang semakin banyak, maka dapat menimbulkan atau meningkatkan jumlah polutan dalam ruangan. Hal ini menyebabkan risiko terpaparnya polutan dalam ruangan terhadap manusia semakin tinggi. Kualitas udara yang buruk akan membawa dampak negatif terhadap pekerja maupun karyawan berupa keluhan gangguan kesehatan. Untuk gambaran umumnya, Lapas kelas 2A di Sidoarjo merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina warga binaan Lembaga Permasyarakatan atau WBL yang mempunyai daya tampung 250 orang, tetapi pada saat penelitian jumlah penghuninya sebesar 538 orang dan sampel yang diambil sebanyak 120 orang. Dari 120 penghuni yang merasakan gangguan akibat asap sebesar 55% dan penghuni yang merasakan gangguan akibat bau tidak sedap sebesar 52,5%. Gangguan yang diakibatkan oleh asap berasal dari asap rokok, dan gangguan yang diakibatkan bau tidak sedap berasal dari salah satunya yaitu pengharum ruangan dan minyak wangi yang disemprot secara berlebihan, sehingga menyebabkan bau yang sangat menyengat. 4 keluhan kesehatan terbanyak yang dirasakan penghuni lapas berdasarkan data yang diperoleh adalah berupa batuk yang disebabkan oleh peradangan pada lapisan lendir saluran pernapasan sebanyak 94 orang, kulit berkeringat dan disebabkan karena kelembaban udara sebanyak 76 orang, kepala pusing yang disebabkan karena hidung tersumbat, karena kuman yang terkandung dalam udara sebanyak 69 orang, dan hidung tersumbat yang disebabkan karena jamur yang terkandung di dalam udara sebanyak 60 orang. Setelah dilaksanakannya pemeriksaan kualitas udara dalam ruangan tahanan para penghuni lapas secara berkala sesuai parameter kualitas udara, baik kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi, dapat disimpulkan bahwa jumlah karbon dioksida dan partikel debu udara dalam ruangan yang ada di Lapas kelas 2A Sidoarjo kurang dari standar baku mutu berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 261 tahun 1998. Dan jumlah total koloni kuman dalam udara ruang melebihi standar baku mutu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 261 tahun 1998. Jadi, terdapat hubungan kualitas udara dalam ruang dengan keluhan yang dirasakan penghuni lapas. Untuk jurnal yang kedua, yaitu kualitas udara dalam ruang perpustakaan Universitas X ditinjau dari kualitas biologi, fisik, dan kimiawi. Udara sebagai salah satu komponen lingkungan yang merupakan kebutuhan yang paling utama untuk mempertahankan kehidupan. Zat-zat yang terkandung di dalam udara seperti oksigen, karbon monoksida, karbon dioksida, jamur, dan virus. Zat-zat tersebut jika masih berada dalam batas tertentu masih bisa dapat dinetralisir. Tetapi jika sudah melampaui ambang batas, maka proses netralisir akan terganggu. Udara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu udara luar ruangan dan udara dalam ruangan. Kualitas udara dalam ruangan bukan merupakan konsep yang sederhana, karena kualitas udara dalam ruangan sangat dipengaruhi kesehatan manusia dan hampir 90% hidup manusia berada dalam ruangan. Sumber penyebab polusi udara dalam ruangan seperti perilaku merokok yang menyebabkan udara di dalam ruangan menjadi tercemar, apalagi jika tidak didukung dengan ventilasi udara yang baik. Salah satu ruangan yang berpotensi tinggi untuk mengalami masalah polusi udara dalam ruangan adalah perpustakaan, yang berpengaruh terhadap konsentrasi debu di dalam ruangan menjadi tinggi dan berpotensi terdapatnya kapang. Keberadaan kapang dalam udara perpustakaan meliputi kualitas fisik udara, yaitu suhu udara, intensitas, kelembaban, kondisi, gedung perpustakaan, ventilasi, dan sumber cahaya.
Setelah dilakukan pemantauan kualitas fisik udara di 3 perpustakaan yang meliputi suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya, ketika perpustakaan tersebut secara umum belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Keperaturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405 Tahun 2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja, perkantoran, dan industri. Konsentrasi debu dalam udara ruang perpustakaan FB dan FC masih belum memenuhi persyaratan, sedangkan konsentrasi debu di perpustakaan FA sudah melampaui batas maksimal konsentrasi debu ruangan. Hal ini mungkin disebabkan karena perpustakaan tersebut memiliki sistem ventilasi berupa jendela terbuka, sehingga debu dan mikroba lainnya yang dari luar dapat terbawa angin masuk ke dalam ruang perpustakaan dan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Yang ketiga, analisis kualitas udara di ruang parkir bawah tanah dan pengaruhnya terhadap pengguna. Jakarta merupakan ibu kota dengan perkembangan yang amat sangat pesat. Perkembangan ini menyebabkan semakin mahal dan terbatasnya lahan kosong, sehingga pengembang gedung mulai lebih banyak membangun fasilitas parkir bawah tanah di perkotaan. Kualitas udara di ruang parkir bawah tanah perlu mendapat perhatian lebih, karena kondisi ruang yang lebih tertutup, lembab, dan sirkulasinya yang buruk, serta kondisi lalu lintas sekitar yang macet yang memungkinkan pencemar mencapai konsentrasi yang dapat melampaui batas. Beberapa sumber pencemar udara di ruangan parkir di bawah tanah adalah kendaraan bermotor, asap rokok, dan gas buangan dari generator atau intrusi pencemar udara dari luar, dan berbagai aktivitas di dalam ruangan tersebut, menurut Neugel dan Pearson tahun 1991. Sejumlah pencemar udara yang berasal dari gas buangan kendaraan bermotor seperti oksida sulfur dan nitrogen, serta partikulat dapat menyebabkan iritasi dan radang pada saluran pernapasan, menurut Volt tahun 1998, Hoglow pada tahun 2004. Setelah dilakukan pemantauan konsentrasi karbon dioksida di ruang parkir bawah tanah Mall X melebihi batas baku mutu kualitas udara dalam ruang. Rata-rata konsentrasi karbon dioksida mencapai 59 ppm dan nitrogen mencapai 2 ppm. Petugas parkir merupakan orang yang paling rawan terkena dampak kesehatan jangka pendek akibat buruknya kualitas udara dalam parkir bawah tanah, karena petugas parkir memiliki waktu paparan yang paling lama dibandingkan populasi lainnya. Gejala yang paling banyak terjadi ialah mata pedih, tenggorokan gatal, kelelahan, lemas, dan sesak napas. Perbaikan kualitas udara ruang parkir bawah tanah bisa dilakukan dengan memperbesar ventilasi dan pengurangan travel time. Dengan mempersingkat travel time, maka jumlah pencemar yang diemisikan akan menjadi semakin kecil sehingga memungkinkan untuk terkonsentrasi menjadi semakin kecil. Untuk jurnal yang keempat, yaitu analisis kualitas karbon dioksida dalam ruang dan terparkiran basement dan upper ground atau studi kasus dari Mall X Semarang. Perkembangan mal di Indonesia semakin banyak dari tahun ke tahun. Semakin banyak mal berarti semakin banyak pula lahan parkir yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan yang memuaskan. Kendaraan bermotor yang keluar masuk area parkir indoor tersebut mengeluarkan gas buangan yang mengandung beberapa zat pencemar, salah satunya yaitu karbon monoksida. Kadar karbon monoksida yang tinggi dalam suatu ruangan dapat menyebabkan atau membahayakan manusia karena dapat menimbulkan hipoksia jaringan yang dapat menurunkan kemampuan hemoglobin untuk mengangkut oksigen dengan gejala kelemahan, mual, muntah, vertigo, bahkan kematian, menurut United States Department of Labor pada tahun 1996. Ventilasi udara di ruangan yang buluk dan penghirupan karbon monoksida secara kronis dapat menyebabkan kejadian keracunan karbon monoksida secara cepat, sehingga orang yang bekerja di tempat tersebut sangat rentan keracunan karbon monoksida. Sebagai contoh, petugas parkir. Area parkir basement di gedung Mall X Semarang merupakan ruangan tertutup di mana area parkir memiliki sistem ventilasi yang kurang memadai, sehingga seringkali saat kita selesai memarkirkan kendaraan kita di area parkir basement tersebut, udara terasa pengap, panas, sering suasana berkabut, tercemar asap kendaraan bermotor, dan cemaran gas buangan generator listrik. Setelah dilakukan pemantauan terhadap perbedaan konsentrasi karbon monoksida di area parkir basement dan upper ground Mall X Semarang, konsentrasi karbon monoksida di area parkir basement pada waktu weekday memiliki rata-rata 8,43 ppm, sedangkan pada waktu weekend rata-rata konsentrasi karbon monoksida sebesar 13,6
ppm. Untuk area parkir upper ground, rata-rata konsentrasi karbon monoksida waktu weekday sebesar 3,43 ppm. Rata-rata konsentrasi karbon monoksida waktu weekend sebesar 3,58 ppm. Keempat, nilai konsentrasi karbon monoksida tersebut masih di bawah nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja. Untuk parameter karbon monoksida digunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.